Serigala jahat mengusap kotoran dari dinding kaca luar hanya untuk menemukan bahwa semua karyawan di dalamnya adalah domba-domba gemuk dan lezat. Sebuah rencana jahat langsung terbentuk di benaknya. Pertama, ia menyamar sebagai anjing jinak dan menggunakan resume palsu untuk langsung melamar pekerjaan di perusahaan domba tersebut. Bos anjing yang melihat bahwa serigala itu berasal dari spesies yang sama dengannya, menerimanya bekerja tanpa banyak pertimbangan. Pada hari pertamanya, banyak domba ketakutan melihat serigala besar yang menyeramkan, tapi ia mengabaikan mereka dan dengan tenang duduk di tempat kerjanya. Ia menyembunyikan alat-alat yang dibutuhkan untuk rencananya di dalam laci. Saat itu, seorang rekan kerja membawakannya setumpuk dokumen untuk diproses. Namun alih-alih memeriksanya, serigala besar malah mulai menyusun rencana untuk menangkap domba di atas dokumen tersebut. Waktu makan siang tiba dengan cepat dan seorang rekan yang baik hati mengajaknya makan. Serigala besar segera melemparkan rencananya yang sudah selesai ke lantai dan menuju ruang istirahat kantor. Seorang domba menyuguhkan sekaleng makanan anjing untuk menghindari terungkapnya identitas serigala tersebut. Dengan rasa jijik, serigala besar menelan satu suapan. Namun, di luar dugaan, ia ternyata menyukai rasa makanan anjing itu dan segera menghabiskan satu mangkuk besar. Sejak saat itu, ia jatuh cinta pada makanan anjing dan rencananya untuk menangkap domba berubah menjadi rencana untuk menjadi karyawan tetap. Ia mulai meminta nasihat rekan-rekan dombanya tentang pekerjaan. Bahkan komputernya yang dulu tak bisa ia nyalakan, kini mudah ia operasikan. Interaksinya dengan rekan-rekan juga menjadi semakin harmonis dan bahkan para domba yang lebih tua yang awalnya sangat takut mulai menerimanya. Usaha mereka membuahkan hasil. Suatu hari, serigala besar akhirnya menjadi karyawan tetap. Untuk berterima kasih kepada rekan-rekannya, ia menggunakan gaji pertamanya untuk mentraktir semua domba dengan pesta cool. Hari itu, ia bekerja tanpa henti dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Lapar, ia membuka lacinya hanya untuk menemukan bahwa semua makanan anjing telah ia makan habis. Serigala besar panik. Semua rekan di sekitarnya adalah domba. Ia buru-buru menuju ruang istirahat dan membuka lemari tempat makanan anjing disimpan. Tapi sayangnya, lemari itu kosong. Ia membuka semua lemari lain dengan panik, tapi tidak menemukan satu kaleng pun. Kecemasan dan rasa paniknya semakin menjadi-jadi. Saat itu, seekor domba di dekatnya sedang membaca majalah makanan. Gambar-gambar steak membuat serigala besar yang sudah lapar merasa semakin kelaparan. Tiba-tiba, aroma daging domba panggang tercium di udara. Ternyata bagian belakang seekor domba kecil tertempel radiator dan terbakar seperti takoyaki. Melihat bagian belakang domba yang menggoda itu, serigala besar takut ia tak mampu menahan diri, lari keluar dari ruang istirahat, nyaris bertabrakan dengan domba kecil yang datang membawa makanan anjing. Untuk melindungi semua orang dan mempertahankan pekerjaannya, serigala besar memutuskan untuk turun menggunakan lift untuk membeli makan siangnya. Namun, tepat saat pintu lift tertutup, sekelompok besar domba masuk ke dalam. Ketika pintu lift terbuka kembali, pemandangan di dalamnya berubah menjadi ladang pembantaian. Dan begitulah, serigala besar kehilangan pekerjaannya sebagai anjing dan tak punya pilihan selain kembali ke jalan lamanya. Namun, ketika ia membersihkan kotoran dari kaca di lantai berikutnya, ia menemukan sebuah kantor dengan bulu-bulu beterbangan di mana-mana. Maka, sebuah rencana jahat baru pun mulai terbentuk di benaknya.